Alamat ini kemudian ditempatkan di saluran alamat. Dari alamat itu, lalu memori akan mengetahui sel memori manakah yang harus dibaca. Akhirnya, saluran data mulai bergerak dan mengirimkan data dari sel memori ke prosesor. Dan prosesor sudah memiliki apa yang diinginkannya. Begitulah cara kerja sistem bus pada komputer. Thanks for watching the video. Have a nice day and Oke, tadi udah kita simak baik-baik ya teman-teman untuk video yang tadi diputar. Ada yang masih ingat nggak apa yang dijelaskan dari video tadi? Halo? Tentang fungsi bus komputer. Si bus komputer, Bu. Bus. Komputer. Proses jalannya itu, Bu, apa? Itu Apa? Transportasi. transportasi. Menghubungkan Proses ini. Beda lagi. apa? Menghubungkan sistem komputer. Atau bus ya. Kalau ini bilang bus nggak apa-apa. Jadi yang kita pelajari hari ini kurang lebih kalau di komputer itu ada namanya tipe-tipe transmisi ketika data itu dikontrol, kemudian ditransmisikan, kemudian nanti didistribusikan, nanti berupa bentuk visualisasi data atau informasi data ya ininya ya. Jadi namanya kita belajar arsitektur, berarti kita belajar tentang fungsi-fungsi yang ada di komputer. Jadi satu persatu, emang sih ini enaknya kita sambil praktek ya, cuman memang nggak apa-apa. Dari gambar juga sebenarnya kita udah bisa tahu juga ya. Sekarang udah banyak banget media yang menginformasikan dari YouTube, dari Wikipedia dan lain-lain itu udah sangat lengkap. Nah, oke. Di sini jadi yang pertama nanti kita belajar terkait komponen CPU ya. Ini saya ini dulu deh. Jadi di komponen CPU itu ada namanya register. Udah pernah dengar ya istilah register? Nah, Bu. Udah pernah? Nah, Bu. Udah Pernah. Kurang lebih dia bentuknya ya dia kayak memang sirkuit ya, kecil ya ininya. Nah, di register ini terdiri dari slide-nya kurang asik nih. Nah, jadi di register itu ada dua ya. Dia akan membaca address-nya ya atau memory address register. Jadi tadi ya kita udah tahu dia yang pertama dia bisa menentukan alamat. Dia bisa mengontrol ya. Satu lagi tadi dia bisa apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Menentukan data ya. Ada 3. Nah, cuman untuk register sendiri di sini dia bisa menentukan alamat di dalam memori yang akan diakses untuk operasi dia fungsinya untuk bisa membaca atau menulis. Nah, kalau MBR ya atau memory buffer register dia hanya bisa berisi data yang dituliskan aja ya. Dia bisa dituliskan ke dalam memori atau dia bisa menerima data yang dibaca dari memori. Jadi sifatnya dia hanya Jadi buffer tuh dia hanya menerima. Kalian pernah dengar istilah buffering nggak? Kalau di YouTube kalian nonton video, buffer nih, itu apa artinya? Loading ya. Hah? Loading ya. Belum Sama kayak mode ya. Buffering tuh
Videonya nih Kayak apa ya? Kayak nge-lag hambatan gitu, Bu. gimana? Buffering itu kayak ada hambatan gitu prosesnya. Uh, apa? Ngelak. Pemutaran video yang Oh, lama. dalam pemutaran video kan dia bilang buffer nih videonya gitu kan. Lelet Bu, lelet. Lihat, lemot ya. Mod ya ya. Buffering. Artinya bukan lemot juga sih. Jadi buffer itu buffering video itu artinya proses di mana video tersebut mengalami jeda beberapa saat dulu. Dia sebenarnya dia sedang bekerja untuk mengolah, dia menerima data kan dari si video itu lah, katakan ya, video itu data. Nah, ketika dia menerima ya, di situ dia ada jeda karena memang mungkin memorinya di saat itu sedang overload tinggi ya. Nah, kemudian mungkin dari prosesornya juga belum memenuhi, misal prosesornya masih ketinggalan lah, masih jadul. Jadi dia Paksa gitu. kelambatan. Jadi menerima data tuh dia ketika dibaca dari memori atau dari YouTube, itu kan nanti simpannya kan temporary memori kan, gitu. Jadi dia tuh dia harus nunggu dulu gitu. Nyampe, cuman dia ada jeda. Nah itu istilahnya dia disimpannya di memori buffer register. Ada istilahnya seperti itu. Nah, kemudian untuk komponen-komponen komputer, di sini tadi ada contohnya kan MAR, MBR, ya, ada IOAR, ada ini tersimpan di dalam CPU, ya, tersimpan di dalam CPU ini. Nanti dia akan mengirim data ke memori nih. Oh, instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3. Oh, datanya apa nih? Gitu. Oke, Sandy menambahkan bahwa itu menyesuaikan device-device yang mempunyai perbedaan dalam ukuran transfer. Nah, biasanya ukuran transfer data yang dikirim besar ya, berupa megabyte-nya mungkin di atas 5 mega, di atas 10 mega. Tapi dari prosesornya ini dia belum menyeimbangkan gitu sifatnya. Jadi dia nggak balance nih antara data yang dikirim ya, atau misalnya dia I/O-nya ada yang nggak kompatibel ya, perlu adaptasi dan lain-lain, atau dari sisi ukuran gitu, wilayahnya belum mencukupi dia untuk menampung, jadi dia nge-buffer dulu gitu ya. Secara lapang sebagai fragmentasi dan pengaturan kembali pesan-pesan yang diterima. Iya. Jadi dia tuh menyesuaikan. Jadi selama proses buffer dia akan melihat nih mana nih yang memori kosong yang akan dibaca oleh prosesor nantinya. Gitu. Ya. Nah, kemudian memori ini kan memang berisi instruksi, berisi data ya, instruksi A, B, C, D. Kalian misalnya di memori ini misalnya katakan punya data banyak ya, ada data lagu, video, kemudian file-file ya, misalnya Word dan lain-lain. Nah, nanti dia akan dibaca dulu nih. Kalau sifatnya buffer, nanti dia ada tantan model ini. Ya, device-nya ini dia akan membaca si buffer ini. Di CPU-nya dia udah bisa nge-cover belum nih di MBR-nya. Gitu. Ya. Seperti itu. Sampai dia di memori ini dia baca seluruhnya. Gitu ya. Ini makanya di sini ditulis N ya. Gitu. Jadi peran dari CPU atau si proses CPU itu kan kosong ya, yang menjalankan itu kan sebenarnya kan lebih banyak di prosesor. Prosesor itu ibarat kata kayak jantungnya lah, jantungnya dari CPU yang nanti akan dia membaca segala aktivitas yang ada di memori gitu. Nanti ada tambahannya lagi tuh, nanti ada CPU ini nggak bisa bekerja kalau nggak ada ALU atau arithmetic logical unit, nanti kita pelajari ya satu-satu gitu. Nanti CPU nggak bisa berjalan sendiri gitu. Dia kan memang banyak rangkaiannya
Nah, kalau yang maksudnya IOAR atau IO Address Register, dia lebih menspesifikkan perangkat IO yang akan dibahas di sini ya. Dia hanya melihat alamat yang perangkat yang akan diakses. Jadi dia nih sebelum diolah dia harus melewati proses IOAR ya. Nah, dari situ itu pun sama nanti untuk IOBR atau buffer register, dia nyimpen data yang akan dituliskan ke port mana atau data yang akan disalin dari port mana ya. Alamat port ini nanti ditunjukin sama si AR ini. Jadi definisinya si AR ini, IOAR, dia yang pertama kali nanti mendaftarkan ya, kalau ibarat kata mendaftarkan perangkat-perangkat yang akan diakses yang masuk saat itu, nanti baru dilanjutkan lagi ke IOBR gitu. Oke. Nah, untuk IR ya atau instruction register, dia sifatnya hanya menampung instruksi yang akan dilaksanakan. Jadi sebelum dieksekut oleh si ALU nanti atau si SIU ya, si AR ini dia nampung dulu ya. Ada tahapan lagi namanya instruction register. Nah, AR di sini nanti dia akan berkomunikasi atau si kontrolnya bahwa terdapat di sini ada register set yang harus dijalankan di dalam ALU ya, atau namanya istilahnya spesifiknya control signal gitu. Nah, ALU inilah nanti yang akan menghitung aritmatika yang kalian berikan instruksi-instruksi yang dari memori tadi. Misalnya, oh di memori ada video, berarti nanti ALU akan melihat oh di sini mereka ngirim video, artinya ini video ini harus diputarkah atau di delete atau di edit dan lain-lain, nanti ALU yang bekerja gitu. Jadi akan terkumpul dari register-register nanti di dalam register set angkatnya. Ini ada AC ya, aturan ya, akumulator. Nah, di AC atau akumulator, dia sifatnya menyimpan data sementara, baik data yang sedang diproses atau data yang dihasilkan. Jadi dia sifatnya kalau AC ini baik aja ya, ketika nanti data diproses atau dia menghasilkan dalam bentuk apa gitu. Nah, saya kemudian nah, ada istilahnya namanya modul I/O ya. Modul I/O ini tugasnya dia bisa memindahkan data dari perangkat eksternal ke CPU dan sebaliknya. Jadi contoh modul I/O ini banyak ya. Misalnya ini berisi buffer internal untuk menampung data sementara sampai data itu dikirimkan. Jadi sama ya fungsinya dia untuk memindah data-data yang tersimpan di memori, nanti dia akan melihat oh nih nanti dikeluarkannya dalam bentuk suara, berarti nanti dibutuhkan misalnya audio apa nih remote dan lain-lain, nanti dia akan ngebaca kemana atau ke MP3 player dan lain-lain, nanti dia akan mengirimkan gitu sifatnya. Oke, ini kontak lagi ya. Nah, fungsi komputer di sini intinya kalau dibahasakan dia sebagai pengeksekusi program ya. Fungsi paling penting yaitu dia hanya mengeksekusi program
Sifatnya program yang memang ada di CPU yang kalian install, baik yang diinstal ataupun yang udah default yang ada di dalam CPU, yang ada di dalam memori. Berarti kalian kalian install aplikasi apa nih, NetBean, install program apa, misalnya MP3 player, kemudian program apa tentang kamus bahasa Inggris dan lain-lain harus diinstal. Nah, itu dia nanti kesimpannya dia di memori gitu ya. Gitu. Nanti pengambilan instruksinya ini ada dua. Dia hanya membaca instruksi yang ada di memori atau istilahnya namanya fetch, atau juga dia mengeksekusi setiap instruksi yang disebut namanya execute. Jadi selain dia membaca instruksi yang ada di memori, dia juga nanti harus mengeksekusi setiap instruksi yang dia baca tadi. Ada fetch, ada execute. Nah, siklus fetch-nya yang kita tahu, biasanya kalau di CPU, nanti register program counter ya, di dalam PC ini namanya, dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya. Jadi, ketika dia udah dibaca data awalnya, kemudian dieksekusi, tapi dia selain itu dia langsung mengawasi nih, benar nggak sih instruksi ini? Gitu. Nanti yang akan membaca bisa lewat register ya, instruction register si IAR tadi. Gitu. Nah, nanti di CPU juga menginterpretasikan instruksi dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu nanti CPU memang sebagai memori ya. Jadi di memori ini nanti data dipindahkan dari CPU ke memori atau sebaliknya. Berarti dari memori ke CPU ya. Kemudian yang kedua di sini CPU itu bisa membaca di I/O yang masuk ya, atau I/O yang terregister. Data dapat dipindahkan ke atau dari dunia luar, maksudnya dari perangkat luar ya, kayak mouse, terus apa lagi? Scanner ya, itu namanya kan I/O ya, perangkat luar. Kemudian keyboard ya, keyboard tambahan, kemudian apa namanya, audio ya, audio apa ya, untuk audio device-nya nanti akan membaca ya, gitu. Selain itu nanti dia kan CPU juga sebagai apa ya, sebagai bentukan dia mengoperasikan aritmatik atau logicalnya. Jadi dari aritmatik ini ada perhitungan yang harus dijalankan. Maka dia berfungsinya bisa sebagai pengolahan data. Setelah diolah nanti dia tetap harus dikontrol ya. Nanti dia akan melihat nih mana yang paling penting untuk dieksekusi terlebih dulu. Ya, apa bisa nanti melihat urutan eksekusinya atau nanti melihat dari data yang akan diproses itu dari besar terkecil atau seperti apa. Jadi nanti sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Gitu. Ini untuk eksekusi dalam program ya, eksekusi di sini. Jadi ada memori, ada CPU, register. Kalau kita lihat di sini katakan di tahap 1, nah di sini ada memori yang baru dipakai misalnya dari 1940, nanti dia akan melihat di CPU register ada nggak nih DR data 1940 gitu ya. Kemudian di sini ya, angka-angka ini biasanya di sini apa ya, ada istilahnya memang program counter. Ini deh biar gampang ilustrasinya kalian perhatikan.
platform for professional This developers is to OutSystems, quickly the create most mobile and web applications. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan menjelaskan Saya perhatikan. mengenai proses Ini kasus operasi yang sama terjadi execute. pada memori. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa maksud dari instruksi dan data yang ada pada memori. Format instruksi yang ada pada memori itu ada opcode dan ada alamat. Panjangnya itu adalah 16 bit, terhitung dari 0 sampai 15. Ini artinya kalau bit itu pasti bicara tentang biner ya. 0 sampai 3 itu adalah 4 bit. Itu opcode, itu instruksi. Sedangkan 4 sampai 15 itu adalah alamat. Menyatakan alamat tempat data berada. Nah, ada 3 register yang terlibat di dalam proses pada CPU dengan memori, yaitu ada PC, program kontar menentukan alamat, IR, tempat menyimpan instruksi, sedangkan akumulator tempat penyimpanan secara temporer, yaitu data. Ini dia yang harus Anda ingat, 0001. Artinya di sini adalah muatan akumulator didapat dari memori, sama dengan 1 heksadesimal di sini. 0010 ini adalah 2 heksadesimal. Simpan data yang ada pada akumulator ke memori. 0101 itu adalah 5, tambahkan nilai yang ada pada akumulator dengan data yang ada pada memori. Ini contohnya. Contoh soal, ini ada memori. Memori itu berisikan instruksi dan data. Yang mana setiap instruksi dan data diwakili atau harus ditentukan alamatnya. Nah, ini dia. Di sini, yang di atas ini adalah instruksi. Yang di bawah ini adalah operan atau data. Yang mana dia bernilai apa? 152. Ini adalah instruksi. 3 digit di belakangnya itu adalah alamat 940. Instruksi 1 artinya apa? Masukkan nilai yang ada pada alamat 940. Mana dia? Ini dia. Berapa nilainya? 0003. Kemana dimasukkan? Ke dalam akumulator. Itu maksudnya ya. 5941 di alamat 301. 5 ini artinya apa? Tambahkan nilai yang ada pada akumulator. Berapa nilai akumulator? Yaitu 0003 kan? Dengan nilai yang berada pada alamat 941. Mana dia? Ini dia. 941. 0002. Tambahkan dia. 003 tambah 002. Dapatnya 0005. Kemudian alamat 302 berisikan apa? 2941. Artinya apa? 2 ini masukkan nilai yang ada pada akumulator ke memori. Yaitu pada alamat berapa? 941. Nilai 5 itu kita masukkan ke alamat 941. Ini dia. Kita masukkan ini. 0005. 002 itu hilang karena diupdate. Nah, itu dia penjelasan sekilas ya. Dari soal ini ditanyakan dari gambar yang di atas ya, buatkan langkah-langkah proses fetch dan execute instruction dari gambar di atas. Berapa hasil terakhir yang disimpan ke memori? Catatan, kalau di sini ada 3 instruksi, artinya ada 6 langkah. Kenapa? Karena 1 instruksi diwakili dengan 2 langkah. Kita lihat. Langkah pertama, ambil dulu instruksi yang ada pada alamat 300. Masuk 300, ambil instruksinya 1940. Setelah ambil alamat, ambil data. 940. Berapa nilainya? 0003. Masukkan dia ke akumulator 0003. Selesai untuk 1 instruksi. Masuk lagi ke instruksi kedua. 5941. Alamatnya berapa? Ini dia. 301.
Nilai akumulatornya berapa? 0003. Kenapa? Karena kita ambil dari data sebelumnya, karena dia belum diproses. Masuk 5941. Dah. Selesai itu, 5941 artinya apa? Tambahkan nilai yang ada pada 0, pada akumulator itu 0003 dengan data pada alamat 941. 0002. Tambahkan 3 heksadesimal tambah 2 heksadesimal sama dengan 5 heksadesimal. Masukkan ke dalam akumulator. Selesai langkah keempat. Langkah kelima, kita ambil 302. Masuk dia 302 ke program konter. 005 masuk karena belum diproses. 2941 di IR. 2941 ini artinya apa? Masukkan nilai yang ada pada akumulator ke alamat 941 yaitu di memori. Maka kita masukkanlah nilai langkah ke-6, nilai 005 ke 941. Nilai 941 yang 0002 itu sekarang diupdate menjadi apa? 0005. Udah selesai untuk contoh soal. Ini adalah soal yang saya berikan kemarin. Di sini ada berapa? Ada 5 instruksi, artinya ada 10 langkah. Kalau Anda bisa paham dengan yang saya jelaskan tadi, artinya Anda akan membuat ada 10 langkah, dan ini adalah datanya. Dan untuk terakhir saya terangkan, 2937 itu maksudnya apa? Masukkan nilai yang ada pada akumulator yang Anda dapatkan sebelumnya itu ke alamat 937. Maka terbentuklah alamat 937 terakhir. Berapa nilainya di sana? Itu dia ya. Dan silakan Anda coba latihan ini. Mudah-mudahan Anda paham dengan apa yang saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini videonya ya. Business is an AI-powered writing assistant, Around enabling the world teams to reach their goals faster. Grammarly Business saves. Tadi untuk link videonya saya taruh di kolom chat ya. Bisa kalian copy paste ya. Kalau dikasih tugas yang tadi tuh yang satu, bisa nggak kalian kerjain selama 1 minggu ini? 1 soal doang kan tadi ya. Yang terakhir tuh, itu coba kalian cari jawabannya yang di instruksi yang kelima. Tadi kan 1 sampai 4 kan udah ketahuan tuh nilainya. Udah dapat 4 jawaban. Nah, masih ada 1 soal yang belum terjawab. Nah, 1 soal itu coba kalian cari yang instruksi kelima itu kan belum dapat nilainya. Hasilnya berapa? Minggu depan kalian coba kirim ke saya langkah yang boleh dari langkah 1 sampai 5 kalian kerjakan. Jadi ada 10 tahapan ya. Karena kan tadi ada 5 langkah. Ada 5 instruksi. Berarti ada 10 langkah. Gimana? Teman-teman bisa ya dikasih waktu 1 minggu ya? Soalnya Bu. Bisa, Bu. Soalnya tadi yang ada di Bisa. bisa. Diusahakan Bisa, dulu. Bu. Soalnya ada di link ini ya, tadi yang saya taruh. Saya Oh itu. Ada di dalam YouTube, Bu, berarti soalnya. Iya. Siap. Nanti saya buatkan kolom tugasnya di e-learning, nanti kalian upload jawabannya di sana ya. 1 soal aja sih itu, nanti ya hitung-hitung kalian otak-atik nih hitungannya seperti apa. Tadi kan udah kelihatan tuh langkah contoh-contoh langkah yang di 3 instruksi tadi. Nah, ini coba yang 5 instruksi ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Dia mirip tadi ya. 3 set ya. Jadi kerjanya itu ditampung dulu di IR ya. Kemudian nanti diproses, yang proses pertama kali itu di program counter atau PC, nanti dibaca lagi urutannya ke akumulator. Ya. Seperti itu. Nah, ini ada tahapan-tahapannya kan ya, di sini dijelasin juga.
Tahapan 2, tahapan 3. Kalau tadi kan visualisasinya lewat YouTube, kalian lebih enak ya. Ini karena agak daring, jadi memang enakan sih kita lihatnya by YouTube ya. Ini ada tahap 4, tahap 5, tahap 6. Ya. Di sini karena sini ada 3 set instruksi, 1940, 5941, 2941. Ya. Yang dibaca itu akumulatornya 3 digit terakhir. Oke. Kemudian kita ke selanjutnya, ada istilahnya namanya interrupts ya. Interrupts ini memiliki kelas-kelas ya. Yang pertama itu ada kelas program. Kemudian yang kedua ada timer. Nah, kalau program ini memang dia melihat beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil dari eksekusi instruksi. Tapi kalau timer dia hanya melihat dari sisi waktu yang ada di dalam prosesor ya. Ini interrupt. Nah, kemudian selain itu ada I/O. Kalau I/O berarti memang dia diambil atau dibangkitkan itu lewat I/O controller yang sifatnya memberikan sinyal penyelesaian normal atau memberikan sinyal berbagai kondisi error. Misalnya, oh ini I/O-nya portable nggak nih? I/O untuk katakan misalnya kabel RJ45 ini kalau dicolokin jalan nggak nih nantinya untuk fungsi LAN-nya dan lain-lain. Oh nih harusnya cross, oh nih harusnya strike dan lain-lain gitu. Tapi lebih biasanya kalau oh nih driver instalan drivernya yang baru ini kompatibel nggak ya sama komputer saya gitu. Itu juga mempengaruhi ya. Gitu. Kemudian ada hardware failure ya. Di sini berarti melihat kegagalan seperti kegagalan daya atau memory parity error ya. Memory parity error. Di saya baru turun hujan, di kalian gimana? Udah hujan belum? Mulai panas nih. Masih cerah juga. Di Depok baru turun hujan nih. Di Depok belum. Malam hujan. Saya belum, Bu, belum hujan. Belum. Di Tanah Baru udah hujan nih, Tanah Baru Depok. Udah gelap sana. Nunggu petir Tawangan lagi loh. gimana? Tawangan. Tawangan belum, Bu. Nunggu petir. Belum. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ya kalau yang mau bikin Indomie ya silahkan, tapi jangan langsung di ini nih ya, di videoin ya. Biasanya kalau anak-anak lagi pada daring tuh sambil merhatiin dosen yang ngomong ya kan, sambil ngejelasin mereka makan mie, bikin kopi, wah itu udah enak banget itu. Anak zaman sekarang kalau kuliah. Benar-benar itu. Praktis. Oke, ini kita lanjut lagi untuk yang hardware ya, hardware failure. Kalau dia melihat dari sisi kegagalan daya atau memori parity error ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Interrupt ini disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan. Karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan dengan prosesor. Ya. Kenapa? Di sini ya kita lihat sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Karena biasanya gini, kendalanya prosesor kita mungkin yang masih jadul ya, eranya mungkin kita beli era di tahun 2015 dan lain-lain. Mungkin prosesornya masih di bawah 2 ya kan. Tapi perangkat yang kita masukkan misalnya nih perangkat-perangkat eksternal ya banyak ya, misalnya mouse keluaran terbaru dan lain-lain, kemudian scanner keluaran terbaru gitu-gitu. Itu dengan punya dayanya lebih besar gitu. Jadi kadang itu yang bikin nggak kompatibel ya, prosesornya masih jadul, masih yang rendah, dia nggak bisa menampung banyak, tapi yang kita masukkan eksternalnya ya, I/O eksternal itu lebih tinggi kapasitasnya, speknya lebih bagus gitu. Makanya interrupt ini biasanya dia melihat mana sih ini kira-kira yang akan terjadi error, nanti dia akan meningkatkan efisiensi dari data-data yang masuk
ya, atau fungsi-fungsi yang masuk gitu. Kemudian, oke. Kita break 1 menit dulu ya, sebentar ya. Saya kayaknya ada ini sebentar. Kita break 1 menit ya. Oke, Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk siklus instruksi ya, di sini. Kalau kita pakai interrupt ya, biasanya prosesor memang bisa dipakai dalam mengeksekusi instruksi-instruksi lain yang ada di I/O yang ketika sedang saat itu dijalankan gitu. Nanti ketika perangkat eksternal udah siap dilayani, nanti modul I/O perangkat eksternal tadi dia mengirimkan sinyal interrupt request ke prosesor. Jadi ada tambahan, misalnya ada USB ya. USB masuk ya, kita colokkan ke ke komputer, nanti dia akan langsung membaca. Kan kalau masukkan USB ke komputer kan kalian akan melihat notifikasi ya. Notifikasi bahwa USB ini akan terpasang akan membaca, dia akan seperti gambar notifikasinya, dia akan membaca bahwa ada USB masuk nih. Nah, itu dia nanti akan di saat itu juga dia akan mengirimkan request ke prosesor bahwa ada I/O perangkat luar yang masuk untuk minta diterima gitu. Ya. Nah, nanti prosesor dia akan selanjutnya menanggapi dengan menahan operasi program yang sedang dilakukan. Mencabangkannya ke suatu program untuk melayani perangkat I/O itu yang dikenal dengan interrupt handler. Ya. Dia nanti melaksanakan eksekusi setelah perangkat itu dilayani. Jadi nanti setelah USB dicolokkan, terus notifikasinya muncul, nanti dia akan melihat, oh ada folder baru ya, di saat itu otomatis akan membaca bahwa isi dari dalam USB itu ada data-data ya, misalnya data musik, data video, dan lain-lain.
Nah, itu nanti dia akan melihat ini mau dibuka saat itu apa enggak gitu kan. Artinya kan dia udah siap ya. Dia siap untuk mengeksekusi ya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk istilah multiple interrupt ya, biasanya memang dia tidak mengizinkan terjadinya interrupt lain pada saat interrupt lagi diproses ya. Jadi yang lain itu nanti disuruh tunggu dulu ya. Nanti dia memang dari sisi keuntungan ya, pendekatan ini biasanya memang sederhana, tapi kalau ditangani dengan benar maka urutannya cukup ketat. Makanya nanti ada istilahnya, kalau interrupt itu ada penomoran gitu ya. Nanti mana yang terlebih dahulu yang dibuka, berarti itu yang akan diproses gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi kekurangan, nanti akan dilihat dia tidak memperhitungkan prioritas atau kebutuhan waktu kritis. Jadi mana yang dibuka terlebih dahulu data-datanya ya dari memori atau dari I/O yang ditempelkan ke komputer, nanti biasanya yang mana dibuka dulu memang yang akan dijalankan oleh si IR tadi ya. Oke. Mungkin biar gampang kalian gini deh. Multiple interrupt. You'll probably it, which is on out. Your instruction to tell the CPU, I'm just not returning. Saya Tommy Kurniawan, anggota प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है पहले एग्जीक्यूशन उसका प्राइस nggak ada yang ini ya. Oke, saya cari videonya kayaknya nggak ada yang pas ya. Nah, ini informasi juga ya. Kalau fungsi I/O itu memang bisa sifatnya bertukar data ya tadi ya dari CPU ke I/O atau I/O ke CPU ya. Nanti dia juga bisa dengan bertukar data dengan memori ya. Ini salah satu fungsi I/O. Nah, kalau pertukaran data ada istilahnya namanya direct memory access ya. Direct di sini biasanya dia akan melihat perpindahan apakah ada modul I/O yang mengeluarkan perintah atau baca tulis ke memori
Nanti dari CPU ini nanti dia yang bertanggung jawab untuk pertukaran datanya. Nah, istilahnya kalau ini direct memory access atau DMA. Jadi memori yang diakses atau yang dipautkan tadi nanti secara langsung akan dipindahkan ya ke dalam ke dalam memori. Dari memori ke dalam, dari I/O ke dalam memori. Gitu untuk dibaca atau ditulis ya. Nah, kalau struktur interkoneksi sama ya. Kalau untuk dia dari CPU nanti memori juga nanti akan berkolaborasi dengan I/O untuk melihat bahwa ada nggak sih ini koneksi yang harus mereka eksekusi gitu kan. Nanti dia akan menghubungkan ya lintasan-lintasan modul. Nanti istilahnya namanya struktur interkoneksi istilahnya. Kalau struktur interkoneksi harus mendukung jenis perpindahan dari memori ke CPU, CPU ke memori, kemudian I/O ke CPU, CPU ke I/O, I/O ke memori atau memori ke I/O ya. Jadi ini udah sifatnya ini udah ya saling bertukar data atau bertukar tugas dari masing-masing entah itu I/O, CPU ataupun memori ya. Nah, untuk interkoneksi bus, kalau ini kita mungkin belajarnya lebih banyak. Nanti apa itu bus ya? Bus itu memang dia media yang mentransmisikan yang dapat digunakan bersama. Kalau dua buah perangkat melakukan transmisi dalam waktu yang bersamaan, maka sinyal-sinyalnya itu nanti akan tumpang tindih dan menjadi rusak. Berarti harus ada salah satu perangkat yang berhasil melakukan transmisi pada saat tertentu ya. Makanya dibikin struktur bus. Kalau bus berarti mana yang akan dijalankan terlebih dahulu, nanti dia yang paling depan ya, yang akan dieksekusi. Nanti dia terdiri dari 50 sampai 100 saluran yang terpisah ya. Nah, ini yang tadi kita lihat secara video ya, bahwa klasifikasi bus itu terbagi menjadi 3. Sebagai data, sebagai saluran alamat, sama sebagai saluran kontrol ya di sini. Nah, memberikan lintasan bagi perpindahan data modul, nanti disebut bus data. Kalau ini menandakan sumbernya ya, alamat tujuan datanya. Kalau kontrol berarti dia mengakses saluran alamat dan penggunaan datanya nanti seperti apa. Gitu. Nah, tadi ada yang elemennya yang kita lihat di video itu ada dedicated sama multiplex ya. Kalau dedicated berarti dia secara permanen dia jadi satu ya untuk rancangan bus. Tapi kalau multiplex biasanya dia digunakan saluran yang bersamaan. Jadi dia sifatnya bisa di hybrid ya, bisa dijalankan bareng-bareng gitu. Ini ya. Kalau keuntungan dedicated berarti dia bisa throughput ya. Jadi kemacetan kecil nanti dia bisa menguraikannya lebih cepat. Tapi kalau multiplex dia keuntungannya hanya bisa menghemat ruang dan biaya aja. Karena kan dia dikerjakan secara bersamaan dalam satu waktu kalau multiplex. Tapi kalau kerugian dari dedicated dia melihat ukuran biaya sistemnya dia karena menjadi satu, kalau ada rusak ya berarti dia harus mengeluarkan biaya lagi lebih besar. Kalau multiplex kalau terjadi penurunan kinerja event-event, maka nanti dari saluran yang tadi itu dia memang tidak berfungsi secara paralel. Jadi yang tadinya dia bisa bikin 5 instruksi dalam satu waktu, nanti 5-5-nya nggak bisa dijalankan juga. Itu kerugiannya. Oke. Nah, kalau untuk sisi timing, ada istilahnya namanya sinkronus sama asinkronus. Asinkronus berarti dia terjadwal ya, event-event yang ada di bus itu terjadwal. Tapi kalau asinkronus berarti dia ditentukan oleh event sebelumnya. Kalau event sebelumnya belum selesai,
dia nggak bisa menjalankan lagi ya. Yang selanjutnya ini masih nunggu dulu, makanya dia nggak terlihat dari jadwal, tapi terlihat dari event sebelumnya sudah selesai atau belum. Nah, kalau jenis-jenis transfer data di sini ada read, ada write, ada read modify write, ada read after write, ada block ya. Nah, ini bus ya. Jadi bus itu ada macam-macam sesuai dengan tahun produksinya. Waktu itu pernah diproduksi pada tahun 1990 ya. Ini bus yang memang tidak tergantung prosesor atau bandwidth tinggi. Dia hanya berfungsi sebagai mezzanine ya. Mezzanine ini apa istilahnya? Kecepatan tinggi dia. Dia kecepatan tinggi yang terintegrasi dengan sistem. Jadi bus di sini, jadi ada 3 bus ya di sini ya. Dia nanti saling terintegrasi, mana yang kosong nanti dia akan menjalankan ulang. Oke. Saya akan computers of one sent across each method. The who started to use the Nord brand dealt with of most the least importance, made systems more efficient. Diskon terbesar 1 hari di Lazada. 11. Akuisisi maka CPU penyimpanan eksternal yang Punya kontrol sudah bisa. Modul bus, address dan data komputer yang kita gunakan ya. Jadi baca data register ada kemudian dari CPU ke I/O atau I/O ke CPU ini. Oke, Jadi di akumulator terisi sebentar ya. modul bekerjasama untuk memakai bus secara bersama-sama. Kemudian berdasarkan timingnya nih, timing
Iya nih di sini habis hujan sinyalnya jelek banget. Saya putar video pelan-pelan agak gimana ini. Tapi udah jernih ya, teman-teman. Suaranya jernih nggak? Aman dari tadi. Tak dengar videonya. Oh. Iya, dia rata-rata videonya sama sih ya, yang sama ya dengan yang tadi. Oke, di sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Materinya udah selesai sih untuk yang sesi 3. Oke, ini kita lihat video ya. Ini videonya juga bagus. Versi-versi versioningnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan coba lihat pada kita belajar terkait prosesor ya. Kali ini ya. Baik, jadi bagi yang belum tahu ya prosesor ya. Jadi prosesor itu sebenarnya letaknya di mana sih kalau misalnya dalam sebuah rangkaian PC ya. Kalau di PC, kalau di laptop ya, itu nanti juga letaknya beda ya. Tidak seperti ini ya. Kalau ini nanti khusus untuk yang di PC desktop ya. Jadi di mana sih letaknya? Jadi letaknya daripada prosesor itu ada di sini ya. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait dengan motherboard ya. Motherboard itu ada di sini ya. Kelihatan ya di kalian kalau ya. motherboard ini, sedangkan prosesor itu yang nempel di motherboard ya. Letaknya di mana? Letaknya di sini ya. Nah, kalau misalnya nanti prosesor kita lepas ya, kalau misalnya prosesor nanti kita lepas, nah kebetulan di sini saya menggunakan Suaranya hilang? Ya. Kedengaran nggak? Enggak, Bu. Di Ibu aman-aman aja, Bu. Oh, aman Bu, kedengeran. Aman, kedengaran, Bu. Aman-aman. Mungkin sinyal kali, Bu. Mungkin sinyal mereka kali. Banyak noise yang. Oke.
Intel ya, yang cukup terkenal ya, yang selalu berlomba-lomba ya menciptakan sebuah komputer desktop maupun untuk laptop juga ya. Itu untuk apa namanya, menjadikan price to performance-nya itu siapa yang paling unggul gitu, saling berlomba-lomba gitu ya. Kalau misalnya di prosesor yang untuk mobile, untuk HP ya, untuk HP itu kita kenal dengan ada Snapdragon ya, kemudian ada MediaTek gitu kan. Mereka juga ada dua kubu itu juga berlomba-lomba ya, menciptakan sebuah komposisi yang pas ya bagi konsumennya gitu. Ya kalau misalnya di PC desktop ya ada dua ini ya, antara kalau nggak Intel ya AMD. Jadi teman-teman nanti kalau mau merakit apa namanya sebuah komputer ya, pastikan pilih salah satu. Ingin menggunakan basisnya Intel atau ingin menggunakan basisnya AMD ya. Jadi harus dipilih ya. Jadi nggak bisa misalnya teman-teman misalnya menggunakan basisnya AMD, kemudian nanti chipsetnya menggunakan basisnya Intel, ya nggak akan bisa gitu. Ataupun sebaliknya ya, misalnya teman-teman menggunakan basisnya, prosesornya menggunakan Intel, sedangkan chipsetnya menggunakan AMD, ya nggak bisa juga gitu. Jadi sekali lagi antara prosesor dan chipset itu harus sama atau harus sesuai dengan prosesor dan chipset itu harus sesuai gitu ya. Jadi kalau misalnya AMD prosesornya silakan menggunakan chipset yang AMD, Intel ya. Jadi kalau misalnya kita beli chipset sendiri bisa nggak bisa ya. Pastinya chipset di situ nanti chipset yang jadi satu dengan mainboardnya ya. Jadi mainboard yang di dalamnya sudah ada chipsetnya. Jadi misalnya nanti kalau misalnya teman-teman ingin merakit sebuah PC, pastikan ya misalnya prosesornya AMD, cari mainboardnya yang ada chipsetnya yang khusus dengan seri yang AMD ya. Bahkan di AMD sendiri atau di Intel sendiri itu banyak sekali variannya. Setiap generasi itu sudah beda lagi chipset yang digunakan ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin merakit ya pastikan lihat di datasheet-nya dulu. Prosesor yang generasi ini itu sesuai dengan chipset yang seri apa, ya kan? Bisa entah itu di AMD, entah itu di Intel sama ya. Apalagi kalau di Intel ya, di Intel itu hampir di setiap generasi itu mereka mengganti mainboard ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang misalnya ingin merakit ya, bisa jadi nanti tahun depan ketika muncul prosesor baru, mainboard yang lama ini udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi terkadang memang karakteristik dari Intel begitu ya. Jadi suka ketika update prosesor, maka mainboardnya juga harus ikut diupdate gitu. Tapi kalau di AMD beda. Kalau di AMD itu biasanya yang sudah ya chipset yang motherboard yang sekarang itu bisa dipakai 2-3 generasi ke depan. Gitu. Artinya nanti kalau misalnya teman-teman ingin merakit ya menggunakan basisnya AMD, mainboard yang sekarang bisa jadi 1 atau 2 tahun ke depan tuh masih bisa dipakai gitu. Dan itu biasanya nanti sudah diinformasikan ya, sudah diinformasikan oleh pihak AMD ya ataupun pihak Intel ya. AMD biasanya selalu memberikan informasi ya biasanya ke konsumen itu biasanya dukungan dari prosesor ini nanti bisa sampai ke versi berapa. Nah, itu nanti biasanya juga sudah disampaikan oleh AMD ya. Ya itu memang merupakan salah satu cara ya yang mungkin yang tidak bisa disediakan oleh kompetitornya ya. Memang selalu begitu ya. Kalau AMD dulu memang panas ya. Jadi kalau sekarang AMD itu sudah tidak lagi panas ya. Bahkan sekarang sudah mulai melampaui dari rivalnya yaitu Intel gitu. Dalam beberapa skenario. Bahkan yang sekarang ya, prosesor yang terbaru sekarang ya. Kalau AMD itu sekarang belum lama ya muncul minimal saat video ini dibuat itu sudah masuk ke generasi Ryzen 5000 series ya. Dan itu baru launching kemarin ya, belum lama. Jadi sudah muncul 5000 series. Sedangkan di Intel paling tinggi adalah generasi ke-11 atau Tiger Lake ya. Itu yang terbaru sekarang. Ya, kalau di AMD itu sudah masuk ke 5000 series. Ryzen 5000 series begitu. Itu yang terbaru ya. Setidaknya saat video ini dibuat ya. Jadi generasi yang terbaru dari AMD itu adalah Ryzen 5000 series, Intel generasi ke-11 gitu.
Nah, nanti acuan untuk merakit teman-teman adalah begini ya. Kalau misalnya teman-teman ingin merakit PC yang sekarang, setidaknya jangan apa namanya, gunakan prosesor yang terlalu lama ya. Setidaknya atau 2 atau 3 generasi sebelumnya lah, maksimal 3 generasi sebelumnya gitu. Tujuannya apa? Ketika kita merakit sebuah PC ya, kan nggak mungkin ya kita akan gunakan 1 atau 2 tahun ke depan ya. Kalau bisa ya 3, 4 atau bahkan sampai 5 tahun begitu. Nah, dengan seperti itu usahakan gunakan teknologi yang sedekat mungkin dengan yang baru di titik di mana kita ngerakit gitu. Kalau misalnya kita ngerakit sekarang posisi AMD di 5000 series ya, gunakan silakan prosesor ya yang AMD yang 4000 atau 3000 series ya. Jangan gunakan yang di bawahnya lagi. Kalau misalnya kepaksa ya nggak apa-apa, seri yang 2000 series itu juga masih recommended ya, masih bagus ya. Kalau Ryzen yang 2000 series ke atas untuk sampai saat ini masih cukup bagus ya. Kemudian kalau Intel ya gunakan paling nggak jangan kurang dari generasi ke 7 atau ke 8 gitu ya. Jadi usahakan sampai 3 generasi sebelumnya lah maksimal gitu ya. Nah itu untuk merakit PC ya. Kalau laptop kan kita nggak bisa ngerakit ya. Kita bisanya hanya mengkanibal ya istilahnya, mencopot komponen kemudian memasang, dan bagian prosesor ini memang sesuatu yang nggak bisa dicopot-copot gitu kalau misalnya di laptop. Tapi kalau di PC silahkan bebas gitu ya. Di PC kita bisa berkreasi, kita bisa meracik sendiri komposisinya seperti apa, kita pengennya seperti apa ya. Itu sangat memungkinkan sekali ya. Misalnya bahkan kalau misalnya sesuai dengan karakteristiknya AMD ya, kita bisa menggunakan mainboardnya itu kita sekarang beli yang 5000 series ya. Sepertinya nanti untuk di generasi berikutnya masih bisa disupport gitu. Atau mungkin generasi 2, 3, 4 itu masih bisa disupport sama gitu. Hanya menggunakan satu mainboard saja gitu. Kalau di Intel nggak bisa. Jadi pastikan teman-teman juga perlu pertimbangan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya cepat bosan ya, saya pengennya 2 tahun atau 3 tahun langsung ganti, ya nggak apa, gunakan Intel aja. Memang antara AMD dan Intel ada beda karakteristik ya. Kalau saat ini ya, namun untuk saat ini yang di generasi 5000 series itu AMD juga sudah mulai sejajar dengan Intel ya. Jadi bahkan sudah beberapa studi ya, beberapa kondisi skenario itu bahkan melebihi Intel gitu. Jadi cukup sulit sekali untuk merekomendasikan mana yang perlu dipilih gitu kan. Maksudnya agak sulit untuk merekomendasikan Intel untuk saat ini ya. Artinya untuk dari segi performa, dari segi harga ya terutama, itu AMD sangat worth it sekali gitu. Bukannya saya hanya mencondongkan ke kubu merah, tidak ya. Jadi kita lihat pasar lah gitu. Kita lihat pasar kondisinya seperti apa gitu. Jadi ketika teman-teman ingin merakit sebuah PC dengan basisnya AMD ya masih sangat recommended ya untuk saat ini gitu. Jadi cukup masih bisa dipertimbangkan ya. Oke. Nah, kemudian dalam prosesor itu kita kenal ya dengan namanya ada core ya. Kemudian nanti ada thread ya. Entah itu nanti di Intel ataukah nanti di AMD. Yang lain saya ada yang seri G. Nah, itu butuh grafik ya. Beda ya, kalau di AMD kalau nggak ada G-nya pasti dia butuh grafik ya. Oke teman-teman, minggu depan kita belajar terkait prosesor ya. Ini baru cuplikan terkait prosesor. Nanti minggu depan mungkin videonya akan saya putarkan full. Karena ini bagus ya videonya. Kalau saya lihat dia menjelaskan dari sisi jenis-jenis prosesor dan juga merek apa aja sih nantinya yang bakalan sering dipakai orang. Kemudian mana yang performanya lebih bagus. Nanti dia bisa menjelaskan ya. Gitu. Mungkin untuk perkuliahan hari ini untuk materi yang di pertemuan 3 kita udah selesai ya. Minggu depan kita belajar di pertemuan 4. Insya Allah untuk prosesor ya kita detailkan lebih dalam lagi nanti pembelajarannya ya seperti itu. Oke, ini suara apa nih Ibrahim? Udah kedengeran ya? Udah. Oh, oke.
Mungkin sebentar deh. Ini yang join baru 15 orang doang ya. Berarti yang lain ada gangguan ya kemungkinan ya. Tadi ada yang bilang gangguan petir juga ya. Ini Bu, itu Bu HP-nya mati. Oh, HP-nya mati. Bang Romi juga Bu. Bang Romi jaringannya lagi migrasi ke Fast Media katanya. Oh. Iya, iya. IndiHome lemot katanya Bu. Indigo. Indigo. Indihome dong, makanya pakai Indihome. IndiHome. Indomie. Pakai tri. Indosat Orido. Sini nggak ternama Indosat. Ada pertanyaan dari teman-teman? Bisa kita cukupkan apa sih namanya? Berarti materinya emang arah rakit gitu ya, Bu? Ya, sebenarnya kalau ini praktek kita bisa lihat di dalam CPU ya. Bongkar-bongkar CPU. Di rumah ada CPU yang bisa dibongkar? Ada, Bu. Udah pernah, Bu. Oh, udah pernah. Udah jadi bahan percobaan, Bu. Waktu SMK, Bu. SMK kelas 1 udah bongkar-bongkar. Kalau dikasih tugas bikin video kalian dari bongkar terus kalian rakit sampai dia jalan, bisa nggak? Boleh dicoba. Ada komputernya, Bu? Nggak ada CPU-nya Bu. Iya, ada CPU maksudnya. Ada laptop ada Bu. CPU warnet aja dibongkar. Laptop, bukan laptop aja. Di rumah. Bukan laptop aja. Gini deh, saya coba kasih untuk tugas kalian, tapi ini tugasnya nanti mendekati UAS, kalian kumpulin nggak apa-apa ya. Kalian coba oprek dalam CPU, tapi di situ benar-benar dipretelin dulu ya di videonya itu, nanti kalian share, terus nanti kalian upload di YouTube dari dia dibongkar ya, dari dia dipretelin dari benar-benar dari mainboardnya ya. Ya, Dari motherboard kosong sampai ditanamkan memori, kemudian ditanamkan power supply dan lain-lain, kabel-kabel ya. Terus sampai dia dikasih casing, sampai dia nyala di komputer, di setup di BIOS ya, di setup di BIOS. Tanggalnya boleh nanti sekalian setup. Nah, sampai dia bisa jalan, minimal dia udah ada sistem operasinya kan. Kalau OS kan udah ada ya. Udah ada, Bu. Tinggal kalau yang lain kan nggak harus kalian install. Yang penting sampai dia nyala monitor gitu. Kayak ada kendalanya, RAM-nya rusak, Bu. Jadinya bunyi. Oh gitu. Iya. Ada bunyi tikus. Ada CPU-nya, Bu. Ada CPU-nya, Bu. Nggak apa-apa, nggak harus dipaksain banget. Mungkin nanti teman-teman yang bisa sharing ke temen yang simulator Bu. Gimana? Tipe simulator. Oh, boleh. Aplikasi. Aplikasi gitu lah. Bisa juga. Pakai simulator nggak apa-apa juga kalau misalnya ini. Gimana? Nanti tugasnya sebelum UAS boleh dikumpulin linknya di YouTube. Ya, nanti saya lihatnya di YouTube, nanti kita tonton bareng-bareng. Dulu dong. Iya. Saya masih ada, Bu. Masih XP ya. Ibu, kalau PC masa lalu nggak apa-apa kan? Masa lalu. Masih XP ya, OSnya. Bisa ya, kalian ini ya. Siap, Bu. Nanti saya taruh di e-learning untuk link tugasnya, nanti kalian upload link YouTube-nya di sana. Saya nggak minta videonya, tapi link YouTube-nya nanti kalian taruh di YouTube aja. Lebih enak gitu ya. Nanti teman-teman yang lain juga bisa akses. Berarti cuman kan udah ngerakit tuh udah selesai, Bu. Batas udah nampil gitu kan, desktopnya udah doang. Iya, nggak apa-apa, sampai situ dulu aja. Oke. Pemahamannya. Sampai bunyi tikus saya. Oke, untuk absensi ini saya capture aja ya. Yang datang segini nih ya, kelihatan. Ini mohon maaf, saya lagi nggak bisa tampilin on cam dulu. Kebetulan lagi mukanya capek banget. Enak juga ya. Gitu. Gini saya
Oke, teman-teman yang boleh Encam, saya screenshot ya. Oke. Di sini. Oke. Lili juga izin ya, tadi Lili izin ke saya. Persis. Komunis. Astagfirullah. Istighfar ini Anda istighfar. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum kita closing? Enggak. Ya, Bu. Bu, kalau Enggak. pertanyaan di luar materi boleh nggak, Bu? Materi apa-apa? Nggak apa-apa, Cuk. Ini Bu, jadi kalau laptop yang si RAM-nya 1 slot, terus udah di solder, itu bisa diganti sama RAM yang lain nggak, Bu? RAM-nya? Iya, Gimana RAM-nya ada 1 slot doang? ya 1 slot. Nah, kemudian di laptop saya tuh RAM-nya 2, jadi kurang enak gitu. Kalau misalnya pengen diganti ke RAM 4 atau 8 bisa nggak, Bu? Kira-kira? Bisa mah. Bisa sih harusnya. Bisa biasanya. Bisa di solder gitu. Oh, udah di Bisa. solder. Soldernya Oh, di solder. ini ya. Solder dicopotin. Bisa, berarti Pakai bisa kan? timah berarti dong, pakai timah itu. Bisa bener. Ngeri rusak Iya, ya? bisa. Coba tanya ini deh, apa teknisi deh. Kalau itu saya belum pernah nyoba sih, tapi Sebenarnya ada ininya, Bu. Lupa nama alatnya tuh. Dia tapi ini kayak apa ya? Lupa namanya. Candy apa gitu namanya, Bu. oh. Apa? Nah, coba tanya Syarul. Iya. Kalau nambah sih tapi udah disolder sih ya. Coba gimana cara buka solder, atau kalian coba lihat di YouTube ada nggak teknik yang bisa, nih kebetulan udah disolder terus tapi pengen nambah slotnya lagi, nambah RAM-nya lagi. Menurut saya Donald Trump. Nggak bisa itu hoax. Itu Hoax. Donald Trump. Kucil FFP itu yang percaya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nih, ada yang mau nulis buku nggak nih? Kalau mau nulis buku, silakan coba kalian prefer apa? Kalian lebih condong suka apa ya? Nulis yang dasar-dasar aja misalnya. Bu. Kalau kira-kira udah 200 halaman, coba dikirim ke saya, nanti saya bantu cek ya. Kalian bikin aja dulu kerangkanya, terus setiap subbabnya itu nanti kalian taruh di Google Drive ya. Nanti link Google Drive kalian bisa kirim ke saya via email atau infoin di WhatsApp. Nanti biar saya cek gitu. Nggak apa-apa, daripada kan kalian banyak waktunya ya pasti ya. Siap. Apa namanya? Mungkin di sela-sela misalnya habis subuh ya, kalian coba belajar nulis dan lain-lain. Konten-konten di YouTube, misalnya kalian mau langkah-langkah jadi bahan ajar gitu segala, kalian bisa fokus di apa, nggak apa-apa, coba aja, nggak ada salahnya gitu ya. Iya, Bu. Oke, mungkin kita cukupin aja ya untuk hari ini. Nggak apa-apa ya, nggak harus sampai jam 12, yang penting kan satu efisien, terus juga teman yang lain nanti yang belum bisa join bisa lihat video ulang di YouTube ITTS ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, Komunis. Rasis, eta lu. Komunis.